Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GEJ Pniel Surabaya dan GEJA Anugerah Cabang Kemendung hari ini Rabu 13 Juli 2022. Kehidupan kita memang bukan kehidupan yang gampang, banyak kesulitan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi kita menjadi kuat karena firman Tuhan yang terus menopang dan menguatkan kita. Siapapun kita yang setiap hari mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, pasti akan mengerti kehendak Tuhan dan apa langkah-langkah yang harus kita ambil dalam menghadapi pergumulan dan kesulitan kehidupan kita. Dalam Yesaya 48 ayat yang ke-17 Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kutempuh." Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kita menghadapi pergumulan kehidupan kita, jangan menyerah, tetapi mari kita terus bertekun sesuai dengan program gereja kita, Gemar, gerakan membaca Alkitab rutin setiap hari. Dari situ kita akan mendapat berkat, kekuatan dari firman Tuhan. Dan salah satu tuntunan dan petunjuk Tuhan untuk menjalani kehidupan ini adalah seperti contohnya sesuai jadwal pembacaan Gemar kita hari ini yang terambil dari Amsal pasal 30 ayat yang ke-26 sampai yang Amsal pasal 30 ayat yang ke-25 dan 26. Demikian firman Tuhan, "Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelandu, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu." Bapak Ibu Saudara, ini adalah dua contoh dari 4 binatang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Kita akan membahas 2 saja sesuai dengan jadwal pembacaan Gemar kita hari ini. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa semut itu merupakan kelompok yang memiliki kekompakan yang luar biasa dan rasa gotong royong yang tinggi. Dan karakter semut itu sangat luar biasa, yaitu semut sangat rajin, semut ulet, dan semut juga cekatan. Walaupun semut ini kecil dan lemah, tetapi Amsal menyebutnya bahwa semut adalah binatang yang bijak. Karena apa? Karena semut tahu kapan dia harus bekerja mengumpulkan persediaan makanan tanpa kenal lelah. Dia akan menggunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dia bekerja tidak kenal lelah. Mereka bekerja saling mensupport satu dengan yang lain. Mereka kompak, saling menolong satu dengan yang lain. Dan bukankah kita seringkali melihat, kita baru saja menaruh makanan, tetapi dengan cepat semut itu bisa datang. Kita hanya melihat mungkin 1-2, tetapi tidak lama sekelompok semut itu akan mengambil makanan yang menurut ukurannya lebih besar, jauh lebih besar dari badannya. Tetapi semut yang kecil ini saling bekerja sama. Mereka
bergotong royong dan mereka ulet melakukan pekerjaannya sampai persediaan makanannya berlimpah-limpah, tetapi itu tidak membuat dia berhenti. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, dia akan mengambil kesempatan itu dengan baik. Semut tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah kita manusia kadang-kadang kita mundur dari kesempatan yang ada di depan kita karena kita tahu itu membutuhkan pengorbanan. Kita mundur dari kesempatan yang ada karena kita tidak mau berkorban. Sehingga apa? Sehingga kita akan melewatkan begitu banyak kesempatan. Karena kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Jadi begitu kesempatan itu ada, mari kita belajar dari semut. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Selagi Tuhan memberikan kesempatan kita, waktu masih ada untuk kita, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan telah berikan. Mari kita berikan waktu kita korbankan tenaga kita, apapun yang kita miliki, bahkan uang kita. Selagi Tuhan memberikan kesempatan kita untuk kita boleh melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, mencari jiwa bagi Tuhan, jangan kenal lelah. Kita juga mempunyai rekan-rekan pelayanan. Mari kita saling bergandengan tangan. Kita kompak melayani Tuhan, melakukan yang terbaik, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui gereja kita, baik itu di Peniel maupun di Kemendung. Mari kita satukan hati, kita bergandengan tangan, kita bekerja bersama, dan jangan lewatkan kesempatan yang ada yang telah Tuhan berikan. Kita mau berinvestasi untuk kerajaan surga. Nah, binatang yang kedua yaitu pelandu atau kita kenal dengan kata kancil. Adalah bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Bapak Ibu Saudara, kancil terkenal dengan kecerdikannya, kepandaiannya. Dan pepatah ini tidak salah. Kancil menggunakannya yaitu sedia payung sebelum hujan. Kancil binatang yang cerdik, dia mengantisipasi sebelum terjadi satu musibah. Dia membangun rumahnya di atas bukit atau dataran yang tinggi, sehingga saat ada badai ataupun banjir, maka dia akan selamat. Pelandu adalah binatang yang kecil, lemah, dan dia merupakan mangsa yang empuk bagi hampir semua binatang buas pemakan daging. Tetapi dia istimewa karena dia cekatan. Dan kecerdikannya menyelamatkan nyawanya. Pelandu menyadari kelemahannya sekaligus dia mengetahui bahwa bukit batu adalah tempat perlindungan yang tepat. Karena bukit batu merupakan kekuatan yang luar biasa. Dia bisa berlindung dari binatang buas. Tidak ada satupun binatang buas yang sanggup merobohkan bukit batu. Itu sebabnya pelandu, dia mengambil rumahnya di bukit batu. Selain menghindari badai atau banjir, dia juga menghindari dirinya, melindungi dirinya
di bukit batu yang kokoh. Dia memilih perlindungan yang tepat. Bapak, Ibu, Saudara, Daud adalah seorang yang dipandang rendah oleh para lawannya. Karena dia memiliki banyak kelemahan dan postur tubuhnya bukanlah postur tubuh yang tinggi besar seperti prajurit yang kuat. Tetapi Daud adalah seorang yang luar biasa pintar. Karena apa? Karena Daud mengandalkan Tuhan sebagai perlindungannya. Dan dalam Mazmur 94 ayat yang ke-22, Daud berkata, "Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dua contoh ini Tuhan ingin kita sama-sama belajar dari semut dan juga pelanduk. Biarlah kita dalam menghadapi kehidupan kita yang sulit, kita tetap mengambil kesempatan yang ada dengan bekerja lebih ulet, bekerja bersama-sama, kompak dalam kelompok kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam melayani Tuhan. Kita mau bekerja bersama-sama dengan tidak pantang menyerah. Dan kita mau berlindung kepada Tuhan saja. Bukit batu perlindungan kita, kota benteng yang teguh. Maka percayalah, segala kesulitan, pergumulan hidup tidak akan membuat kita lemah, tetapi kita tetap kuat karena kita mempunyai rekan kerja yang boleh saling mensupport, dan kita mempunyai Allah yang besar, tempat perlindungan yang teguh. Mari, jangan putus asa, jangan menyerah. Biarlah kita tetap bersemangat melayani Tuhan, bergandengan tangan, dan selalu berharap hanya kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dua contoh hewan yang lemah telah Tuhan pakai supaya kami, anak-anak-Mu, tidak lemah dalam menghadapi pergumulan persoalan kehidupan kami, baik secara pribadi maupun pergumulan kami di dalam gereja kami. Seberat apapun pergumulan kami, saat kami mau bergandengan tangan, bersatu hati dengan keluarga kami, dengan komunitas kami, dengan rekan-rekan kerja kami, maka kami akan sanggup melakukan perkara yang besar karena kami bersama Tuhan, gunung batu dan tempat perlindungan kami yang teguh. Terima kasih Tuhan, kami kuat karena firman Tuhan yang terus menopang dan memberikan kekuatan serta jalan keluar bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan sekalian, mari biarlah kita tetap bersatu hati, bergandengan tangan, bekerja sama, melayani Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, karena Tuhanlah gunung batu perlindungan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat beraktivitas dan salam bergembira.